Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, pecinta matematika dimanapun kalian berada. Di video kali ini Bapak akan membahas materi sifat-sifat logaritma dengan pembuktiannya, matematika SMA peminatan kelas 10. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan dengan video Pak Mas selanjutnya. Baik, kita mulai pembahasan, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, 2 sebagai bilangan pokok atau basis, 3 sebagai bilangan pangkat eksponen, 8 sebagai hasil dari bilangan berpangkat. Nah, kemudian apabila ditanyakan 2 pangkat 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk perpangkatan. Kemudian yang kedua, titik-titik pangkat 3 sama dengan 8. Nah, berarti dalam hal ini kita akan mencari bilangan pokok dari suatu bilangan yang dipangkatkan 3 sama dengan hasilnya 8. Nah, bentuk semacam ini ya, oleh ahli matematika dibuatlah suatu bentuk yang lain, yaitu sebagai berikut. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan titik-titik. Nah, ini yang kita sebut dengan bentuk akar. Jadi bentuk akar ini pada prinsipnya adalah mencari bilangan pokok atau basis ya, dalam bentuk perpangkatan ya, yang sudah diketahui bilangan pangkat dan hasilnya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga, 2 pangkat titik-titik sama dengan 8. Nah, ini berarti mencari eksponennya. Nah, mencari eksponen dari suatu bilangan berpangkat ya, dengan diketahui bilangan pokok dan hasil dari bilangan perpangkatan tersebut. Nah, hal yang seperti ini oleh ahli matematika dibuat suatu bentuk, yaitu 2 log 8 dengan penulisan bilangan pokoknya itu di atas ya, sebelah kiri. Nah, dan tulisannya lebih kecil dari yang lain, 2 log 8. Nah, sama dengan titik-titik. Inilah yang disebut dengan bentuk logaritma. Jadi pada prinsipnya bentuk logaritma ini adalah mencari bilangan pangkat. Nah, kemudian kalau bentuk akar itu mencari bilangan pokok. Sedangkan bentuk perpangkatan adalah ya mencari hasil dari bilangan perpangkatan tersebut. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di sini hubungan antara bilangan logaritma dengan bilangan perpangkatan. A log B sama dengan C, maka untuk bilangan berpangkat B sama dengan A pangkat C, di mana A adalah bilangan pokok, C adalah bilangan pangkat atau eksponen ya, dan B adalah hasil dari perpangkatan suatu bilangan. Nama lain bilangan pokok adalah basis. Oke. Nah, sifat-sifat, ada 11 sifat logaritma. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0 untuk A tidak sama dengan 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0. Nomor 3, A log A pangkat N sama dengan N. Nomor 4, A pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N.
yang lebih 5, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Nomor 6, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Yang nomor 7, A pangkat A log B sama dengan B. Nomor 8, A log B sama dengan P log B per P log A. Nomor 9, A log B kali B log C sama dengan A log C. Nomor 10, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nomor 11, A log B min A log C sama dengan A log B per C. Nah, atau bisa kebalikannya. Nah, 11 sifat logaritma inilah yang mendasari untuk persamaan logaritma atau untuk menyederhanakan bentuk logaritma. Ya, jadi kalian harus hafal dan paham. Nah, supaya kalian paham, tentunya kalian harus tahu ya asal usul dari sifat-sifat logaritma tersebut ya, atau harus tahu pembuktiannya supaya tidak hanya sekedar dihafal tapi dipahami dan dimengerti. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama, bahwa A log 1 sama dengan 0 untuk A tidak sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan bahwa A log 1 sama dengan 0 untuk A tidak sama dengan 0. Nah, misal A log 1 sama dengan X. Jadi kita anggap aja kita belum tahu bahwa A log 1 sama dengan 0, tapi A log 1 sama dengan X. Nah, kemudian bentuk logaritma ini dijadikan bilangan berpangkat. Berarti kan A pangkat X sama dengan 1, di mana A adalah bilangan pokok, X adalah bilangan eksponennya, dan 1 adalah hasil dari perpangkatan tersebut. Nah, kemudian AX sama dengan 1. Nah, 1 itu sama dengan A pangkat 0. Masih ingat kan? A pangkat 0, dengan catatan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga A pangkat X sama dengan 1 menjadi A pangkat X sama dengan A pangkat 0. Dengan demikian X sama dengan 0. Nah, jadi kalian sudah tahu di sini bahwa X sama dengan 0. Maka A log 1 yang semula sama dengan X, karena X-nya sama dengan 0, maka A log 1 sama dengan 0. Nah ya, untuk A-nya tidak sama dengan 0. Oke, lanjut berikutnya. A log A sama dengan 1 ya. Nah, ini pembuktian yang kedua. Nah, akan dibuktikan bahwa A log A sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0. Misal A log A sama dengan X, maka A pangkat X sama dengan A. Sehingga A pangkat X sama dengan A pangkat 1, maka X sama dengan 1 untuk A-nya tidak sama dengan 0. Nah, maka yang semula A log A sama dengan X, setelah dibuktikan karena X-nya sama dengan 1, maka A log A sama dengan 1. Nah, jadi kita punya sifat logaritma yang kedua, yaitu bahwa A log A sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0, maka terbukti. Sekarang yang nomor 3. Nah, kita akan membuktikan bahwa A log A pangkat N sama dengan N. Nah, ya, akan dibuktikan bahwa A log A pangkat N sama dengan N. Misal A log A pangkat N itu dimisalkan X, sehingga A log A pangkat N sama dengan X, dan A pangkat X sama dengan A pangkat N, sesuai dengan hubungan antara bentuk logaritma dan bentuk perpangkatan. Nah, A pangkat X sama dengan A pangkat N.
berarti X sama dengan N. Maka A log A pangkat N sama dengan N, karena X-nya sama dengan N. Nah, maka terbukti ya bahwa A log A pangkat N sama dengan N. Baik, kita lanjut nomor 4, yaitu A pangkat N log A pangkat M sama dengan M pangkat N. Nah, dari mana itu dapatnya M per N? Ya, akan dibuktikan bahwa A pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N. Misal, A pangkat N log A pangkat M sama dengan X. Sedemikian hingga A pangkat N sebagai bilangan pokok dipangkatkan dengan X sama dengan A pangkat M. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, sehingga sama-sama A, sehingga NX sama dengan M, sehingga X sama dengan M per N. Maka yang semula A pangkat N log A pangkat M sama dengan X, karena X-nya sama dengan M per N, menjadi A pangkat N log A pangkat M sama dengan X. Sedemikian hingga A pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N. Terbukti. Nah, sekarang yang sifat nomor 5, A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nah, ini akan dibuktikan bahwa A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Misal A log B sama dengan X, nah maka A pangkat X sama dengan B. Nah, kemudian A log B pangkat N sama dengan A log A pangkat X pangkat N, karena B-nya itu A pangkat X. Nah, kemudian A log B pangkat N sama dengan A log A pangkat X N, karena bilang AX dipangkatkan dengan A pangkat X dipangkatkan dengan N, maka sama aja dengan A pangkat X kali N ya. Sehingga saya ulangi, A log B pangkat N sama dengan A log A pangkat X kali N. Nah, sesuai dengan sifat di atas bahwa A log A pangkat XN, maka hasilnya adalah XN atau NX. Nah, sedangkan X itu sendiri adalah A log B. Dengan demikian, yang semula A log B pangkat N sama dengan NX, karena X-nya itu adalah A log B, maka A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Maka terbukti. Nomor 6, pembuktian nomor 6. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Nah, kita akan buktikan bahwa A log B A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Misal A log B sama dengan X, maka A pangkat X sama dengan B. Kemudian A pangkat N log B pangkat M sama dengan Y. Nah, maka A pangkat N pangkat Y sama dengan B pangkat M, sesuai dengan sifat logaritma hubungannya dengan perpangkatan. Nah, kemudian A pangkat N dalam kurung pangkat Y sama dengan A pangkat X dalam kurung pangkat M. Nah, dengan demikian berarti NY sama dengan XM, maka Y sama dengan M per NX. Nah, Y sama dengan M per N, karena X-nya adalah A log B, maka Y sama dengan M per N A log B. Ya, dengan demikian bahwa A pangkat
N log B pangkat M sama dengan Y, maka A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Ya, sehingga kesimpulannya bahwa A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N A log B. Nah, seperti itu. Nomor 7 sekarang. A pangkat A log B sama dengan B. Nah, akan kita buktikan sifat yang di atas, ya, bahwa A pangkat A log B sama dengan B. Nah, kita misalkan dulu bahwa A log B-nya sama dengan X, sehingga A pangkat X sama dengan B. Nah, dengan demikian kita ganti B-nya dengan A pangkat X, maka A pangkat A log B sama dengan A pangkat A log A pangkat X. Nah, kemudian A pangkat A log A pangkat X, pangkatnya itu A log A pangkat X. Nah, di awal bahwa A log A pangkat X kan sama dengan X, sehingga yang tadinya A pangkat A log A pangkat X menjadi A pangkat X, ya. Nah, kemudian bahwa A pangkat X itu sama dengan B. Nah, perhatikan tuh permisalan di atas. Dengan demikian A pangkat A log B sama dengan B, ya, sehingga A pangkat A log B sama dengan B terbukti. Berikutnya nomor 8. A log B sama dengan P log B per P log A. Nah, jadi dalam hal ini bilangan pokoknya itu dalam bentuk P, ya, sehingga yang tadinya A log B menjadi P log B per P log A. Nah, mari kita perhatikan pembuktiannya sebagai berikut. A log B sama dengan P log B per P log A akan kita buktikan. Misal P log B kita misalkan X, berarti kan B sama dengan P pangkat X. Ingat-ingat tuh. Yang kedua, P log A sama dengan Y, sehingga A sama dengan P pangkat Y. Nah, maka dari itu A log B sama dengan A-nya kita ganti dengan P pangkat Y, B-nya kita ganti dengan P pangkat X, sehingga menjadi P pangkat Y log P pangkat X. Nah, kemudian ingat rumus yang di atas bahwa P pangkat Y log P pangkat X sama dengan X per Y kali P log sama dengan X per Y. Nah, saya ulangi ya. A log B sama dengan P pangkat Y log P pangkat X sama dengan X per Y. Nah, X-nya sama dengan P log B, Y-nya sama dengan P log A. Maka A log B sama dengan P log B per P log A terbukti. Nomor 9. A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, ini bisa kita buktikan sebagai berikut. A log B kali B log C sama dengan A log C. Kita ambil misal dulu. A log B sama dengan X, berarti kan A pangkat X sama dengan B, atau B sama dengan A pangkat X. Nah, dengan demikian A log B, B log C, B-nya kita ganti dengan A pangkat X, sehingga akan berubah menjadi dalam kurung A log A pangkat X kali dalam kurung A pangkat X log C.
C. Kemudian A log A pangkat X sama dengan X, sesuai dengan sifat logaritma sebelumnya. Nah, kemudian A pangkat X log C. C itu artinya pangkat 1. Nah, A pangkat X log C pangkat 1 itu sama dengan 1/X A log C. Nah, kemudian di sini bahwa X kali 1/X sama dengan 1, sehingga tinggal A log C. Nah, dengan demikian A log B kali B log C sama dengan A log C. Nah, ini adalah sifat logaritma yang 9. Berikutnya sifat yang ke-10. A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, sekarang akan kita buktikan bahwa A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Misal A log B sama dengan X, berarti B sama dengan A pangkat X. Kemudian A log C sama dengan Y, berarti C sama dengan A pangkat Y. Nah, dari permisalan itu maka A log B kali C sama dengan A log A pangkat X kali A pangkat Y. Jadi B dan C nya dirubah. Perhatikan yang ruas kanan ya. Kemudian A pangkat X kali A pangkat Y sesuai dengan sifat perpangkatan, kan berarti A pangkat X ditambah Y, sehingga menjadi A log A pangkat X plus Y. Kemudian ada sifat logaritma ya. A log A pangkat X plus Y sama dengan X plus Y. Nah, pembuktiannya tadi di atas ya. Kalau dalam rumusnya itu A log A pangkat N sama dengan N. Nah, N nya di sini kan X plus Y, sehingga A log A pangkat X plus Y sama dengan X plus Y. X nya kita kembalikan lagi bahwa X itu A log B, Y itu A log C. Maka terbukti bahwa A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, atau sebaliknya, A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Kita akan buktikan di sini. Misal A log B sama dengan X, berarti B sama dengan A pangkat X. A log C sama dengan Y, berarti C sama dengan A pangkat Y. A log B ditambah A log C itu sama dengan X plus Y. Nah, kemudian X plus Y itu sama saja dengan A log A pangkat X plus Y. Nah, sifat yang di atas. Kemudian A log A pangkat X plus Y sama dengan A log A pangkat X kali A pangkat Y. Nah, A pangkat X itu sama dengan B, A pangkat Y sama dengan C, sehingga A log A pangkat X kali A pangkat Y menjadi A log B kali C. Nah, jadi terbukti ya, bolak-balik bisa dibuktikan. Nomor 11 sekarang. A log B min A log C menjadi A log B dibagi C. Nah, kita buktikan. Misal A log B sama dengan X, maka B sama dengan A pangkat X. A log C sama dengan Y, C sama dengan A pangkat Y. A log B min A log C sama dengan berarti X min Y. Nah, X min Y sama dengan A log A pangkat X min Y, sifat logaritma. Nah, A pangkat X min Y maka menjadi A pangkat X dibagi A pangkat Y. Jadi kalau pangkatnya dikurang maka menjadi pembagian bilangan berpangkat. Maka A log A pangkat X min Y menjadi A log A pangkat X dibagi A pangkat Y. Nah, sehingga A pangkat X
dibagi A pangkat Y sama dengan B dibagi C. Dengan demikian A log A pangkat X dibagi A pangkat Y menjadi A log dalam kurung B dibagi C. Nah, kemudian pembuktian sebaliknya bahwa A log B min A log C itu sama dengan A log B dibagi C. Misal A log B sama dengan X, B sama dengan A pangkat X, A log C sama dengan Y, C sama dengan A pangkat Y. Maka A log B dibagi C sama dengan A log A pangkat X dibagi A pangkat Y. Nah, sehingga A log A pangkat X min Y. Nah, sesuai dengan sifatnya maka menjadi X min Y. Dengan demikian A log dalam kurung B dibagi C sama dengan A log B min A log C. Nah, itu tadi 11 pembuktian sifat-sifat logaritma. Ya. Jadi logaritma itu akan lebih mudah soal-soalnya apabila kalian memahami, mengingat ya rumus sifat-sifat logaritma tersebut. Karena untuk materi logaritma itu kalau tidak tahu sifat-sifat logaritmanya, nah tentunya kalian akan mengalami kesulitan. Oke. Ya, untuk soal-soalnya, latihan soal-soalnya nanti akan Bapak bahas di logaritma ya pada video bagian yang kedua. Jadi tonton terus ya video-video Pak Mas. Maka dari itu jangan lupa subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan atau bisa mengikuti untuk video-video terbaru dari Pak Mas. Oke, itu tadi mengenai materi sifat-sifat logaritma dan pembuktiannya. Jika kalian suka video ini silahkan like. Apabila ada kritik atau saran langsung saja komen di bawah ini. Ya, sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.